Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap sebesar 60 miliar rupiah terkait vonis lepas perkara ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Penetapan Arif sebagai tersangka diumumkan langsung oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar, Sabtu 12 April 2025 malam. Adapun Arif terlibat dalam kasus tersebut saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Berikut sederet fakta penangkapan dan penetapan Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta sebagai tersangka usai terima suap 60 miliar rupiah. Kasus ini terendus setelah Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan suap dalam perkara lain yang melibatkan Ronald Tanur di PN Surabaya. Ronald adalah pelaku penganiayaan terhadap seorang perempuan Dini Sera Afrianti yang meninggal pada 2023. Ronald sempat divonis bebas, namun Kejagung kemudian mengungkap kasus dugaan suap yang melibatkan pengacara pelaku dengan ex-Balitbang Mahkamah Agung Zarofrika. Dari kasus itulah, penyidik kemudian memperoleh informasi perihal dugaan suap di PN Jakarta Pusat saat menangani korupsi pemberian fasilitas CPO. Arif menerima suap sebesar 60 miliar rupiah untuk mengatur kasus pemberian fasilitas CPO. Dari total suap tersebut, Arif diduga membagikan 22,5 miliar rupiah kepada 3 hakim lain yang menangani perkara tersebut. Qohar mengatakan, pemberian suap dimaksudkan supaya majelis hakim di PN Jakpus memberikan putusan sesuai yang diinginkan oleh MS dan AR selaku advokat dari pihak korporasi. Adapun kasus ini melibatkan 3 perusahaan besar, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Akibat perbuatan para tersangka, PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group dibebaskan dari semua tuntutan jaksa penuntut umum, baik primer maupun sekunder. Arif yang diduga menerima suap sebesar 60 miliar itu diketahui mempunyai harta kekayaan senilai 3,1 miliar rupiah. Harta kekayaan tersebut didapat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan Arif per 10 Januari 2025. Harta kekayaan tersangka terdiri dari tanah dan bangunan sebesar 1,2 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin sebesar 154 juta rupiah, surat berharga 1,1 miliar rupiah, dan harta bergerak lainnya 91 juta rupiah. Dalam LHKPN-nya, Arif juga melaporkan kepemilikan kas dan setara kas senilai 515,8 juta rupiah dan harga lainnya sebesar 72 juta rupiah. Kejagung mengungkap, uang yang diduga digunakan untuk menyuap Arif berasal dari 2 advokat AR dan WG yang bertindak sebagai perantara. Dana tersebut dimaksudkan untuk mengatur putusan lepas atau onslak dalam perkara korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah yang melibatkan 3 perusahaan besar yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Semula, AR dan WG menyepakati jumlah suap sebesar 20 miliar rupiah untuk mengurus perkara tersebut. Namun, Arif kemudian meminta agar jumlah tersebut dikalikan 3 per kasus, sehingga total dana suap menjadi 60 miliar rupiah. Setelah menerima uang tersebut, Arif menunjuk majelis hakim yang terdiri dari Jumyanto sebagai ketua majelis, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin untuk menangani perkara tersebut. Arif kemudian mendistribusikan sebagian dari dana suap itu, yakni sebesar 22,5 miliar rupiah kepada ketiga hakim tersebut. Setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, Arif ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai Sabtu 12 April 2025. Arif ditahan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejagung.
Dalam kasus tersebut, Arif dijerat dengan pasal 12 huruf C jungto pasal 12 huruf B, jungto pasal 6 ayat 2 jungto pasal 12 huruf A, jungto pasal 12 huruf B jungto pasal 5 ayat 2, jungto pasal 11 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.